Jadi kita tentu sebagai rakyat tidak ingin terus dikadali, dibuai dengan janji-janji bahwa mereka mewakili rakyat, tapi faktanya mereka mewakili parpol dan mereka mewakili kepentingan oligarki. Sementara rakyat disuruh kampanye, disuruh Hmm. memilih, tapi yang akhirnya terpilih ya orang-orang seperti itu. Saya pikir ini kalau rakyat yang cerdas tentu tidak mau diulangi 2 kali, 3 kali. Hmm. Tapi tentu mereka berpikir, ya ngapain lagi kalau memilih orang-orang akhirnya seperti itu tidak mewakili kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Wahyu semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam acara bincang bersama sahabat Wahyu, dan dalam masih dengan suasana Ramadan, mudah-mudahan sahabat semua dalam kondisi sehat, tarawihnya lancar, tadarusnya lancar, dan mudah-mudahan puasa kita kali ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat Wahyu semuanya, kita malam ini akan mengambil tema ucapan Bambang Pacul, anggota DPR, wakil parpol atau wakil rakyat. Nah, namun sebelumnya saya ingin mengundang narasumber kita, yaitu Bang Rocky Almaroki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rocky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Wahyu. Masya Allah, kayaknya masih di mana ini Bang Rocky? Kayaknya santai banget Bang Rocky buka bersama. Di mana Bang Rocky? Lagi acara buka bersama. Walaupun Masya kita kan bukan Allah. pejabat, boleh buka bersama. Iya. Oh, jadi nggak masalah ya, karena bukan pejabat, jadi nggak dilarang buka bersama. Baik Bang Rocky, terkait tema kita terkait ucapan Bambang Pacul, anggota DPR, wakil parpol atau wakil rakyat. Nah, saya ingin mengambil salah satu berita dikutip dari newsrepublika.co.id Sabtu 1 April 2023 dengan judul di hadapan Mahfud, Bambang Pacul akui juragan anggota DPR adalah bos parpol. Nah, Ketua Komisi 3 Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menuai sorotan publik jawaban Bambang atas permintaan Mahfud MD untuk mendukung Undang-Undang Perampasan Aset seakan menunjukkan kalau anggota DPR RI tidak mewakili rakyat. Nah, Komisi 3 DPR RI Rabu 29 Maret 2023 bermula dari Mahfud MD mengusulkan dalam rangka pemberantasan korupsi yang selama ini sangat sulit agar Bambang mendukung UU perampasan aset. Nah, jadi beliau menjawab, Republik di sini ini gampang Pak, Senayan ini lobbynya jangan di sini-sini Pak. Ini Korea-Korea ini nurut bosnya masing-masing. Nah, di sini boleh ngomong galak Pak. Bambang Pacul ditelepon ibu, dalam kurung Megawati, Pacul berhenti ya, siap laksanakan kata Bambang. Nah, apalagi Bambang yang mengaku tidak mengerti pembahasan Menko Polhukam dan Komisi 3 merasa laporan PPATK baru analisa transaksi keuangan. Jadi ia mengartikan itu cuma info awal yang belum bisa dipastikan lewat penelitian atau penyelidikan. Nah, Bambang mengungkapkan Undang-Undang Perampasan Aset bisa saja didukung, tapi tetap harus bicara dulu ke ketum parpol masing-masing. Ya, jadi beliau mengungkapkan mungkin perampasan aset bisa, tapi dulu. Kalau di sini tidak bisa, Pak. Jadi permintaan jenengan langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah juragan. Mana berani, Pak, sama. Sama toh, lah iya, ujar Bambang Pacul. Nah, jadi terkait apa yang disampaikan Bang Pacul ini, publik dibuat gempar Bang Rocky atas pernyataan Bambang Pacul pada saat rapat bersama Menko Polhukam Mahfud MD. Jadi apa tanggapan Bang Rocky terkait pernyataan bahwa anggota DPR RI itu ada juragannya gitu, nurut sama juragan? Iya, ini yang pertama saya ingin mengomentari, belum mengomentari ini ya, apa konten isinya ya. Baru mengomentari pernyataan dari gestur maupun pernyataannya. Saya lihat pernyataannya itu lancar sekali, deras mengalir gitu. Ini menampakkan kejujuran, saya lihat. Jujur sekali dia. Artinya ini Bambang Pacul ini menyuarakan apa yang selama ini dia lihat, dia rasa, dia dengar, mungkin gitu ya. Jadi dia mengungkapkan apa adanya dan mengalir lancar gitu saja. Jadi kalau kita lihat pernyataan ini menampakkan bagaimana sesungguhnya kenyataan yang ada. Hmm. Ya, bisa menilai kenapa
Dari dia ngomongnya tidak ada beban, lancar, tidak dibuat-buat, tidak sengaja mendesain pernyataannya. Jadi mengalir aja gitu. Nah ini yang kita sebagai publik sebenarnya bukan sedih saja, tapi geram melihatnya gitu ya. Kalau betul-betul faktanya seperti itu kan ternyata wakil rakyat selama ini tidak mewakili rakyat, tetapi mewakili bos partainya atau juragannya itu bos partai itu. Jadi bukan rakyat lagi sebagai juragan walaupun stempelnya wakil rakyat. Ini menurut saya anomali dalam sistem demokrasi dan sekaligus ilusi demokrasi yang mendudukkan rakyat itu sebagai berdaulat dan memiliki wakil. Ternyata wakilnya nggak sama sekali mewakili rakyat, tapi nunggu juragannya gitu. Bahkan mungkin tidak berani berpendapat sama juragannya. Nah ini fakta yang diungkap menurut saya sungguh memiriskan hati kita atau membuat rakyat geram atau bahkan membuat rakyat marah. Begitu kalau pandangan saya terhadap pernyataan itu. Baik, baik Bang. Kemudian benarkah misalkan undang-undang perampasan aset misalkan itu disahkan, itu tergantung bos parpol atau bos yang lain. Nah, ketika hal ini dinyatakan seperti itu, apa bahayanya Bang Rocky? Nah ini kalau menurut saya, namanya undang-undang itu kan mengatur dan mengikat seluruh warga negara. Tetapi kalau yang membuat undang-undang itu hanya menunggu perintah juragan, menunggu persetujuan segelintir orang, pimpinan parpol, dan mungkin juga dengan segelintir orang kepentingan politiknya, saya pikir ini membahayakan sekali kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi akhirnya undang-undang yang lahir itu betul-betul hanya merupakan aspirasi dari segelintir orang. Gitu. Kalau itu terjadi kan menyedihkan kita dan membahayakan Sheila. Karena faktanya sudah terjadi di era rejim Pak Jokowi ini ada undang-undang yang ditolak oleh rakyat tapi dilaksanakan juga. Bahkan ditolak oleh MK masih dikeluarkan perpu juga. Misalnya undang-undang cipta kerja itu kan ditolak oleh berbagai lapisan masyarakat. Dan bahkan sudah diuji judicial review di MK, sudah dinyatakan inkonstitusional, malah dikeluarkan perpu lagi. Gitu. Dan sekarang malah disahkan oleh anggota DPR. Nah berarti pengesahan kemarin undang-undang cipta kerja itu berarti itu bisa dikategorikan kalau dengan pernyataan tadi ternyata perintah juragan itu bisa jadi begitu. Juragannya siapa? Ternyata bos-bos partai. Bos-bos partai siapa mereka? Ternyata segelintir orang dan oligarki. Nah ini yang menurut saya membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga undang-undang yang keluar bukan saja membahayakan rakyat tetapi juga membahayakan negara kita. Terbukti lahir berbagai undang-undang yang merugikan kita, merugikan rakyat dan merugikan negara. Misalnya undang-undang minerba, undang-undang cipta kerja ini kan jelas-jelas tidak menguntungkan rakyat. Padahal yang mengesahkan undang-undang kan wakil rakyat, kok bisa gitu? Nah, gitu kira-kira. Jadi tidak nyambung antara keinginan rakyat dengan yang diwakilinya, ada yang mewakilinya anggota DPR. Makanya betul ternyata kalau diungkap seperti itu berarti selama ini DPR hanya nunggu perintah juragan, bukan perintah rakyat atau aspirasi rakyat. Tapi dari situ bahayanya sangat besar karena undang-undang yang dikeluarkan itu boleh dikategorikan akhirnya para oligarki maupun para juragan partai, para pimpinan bos-bos partai itu menunggangi negara untuk mengeluarkan undang-undang atau aturan yang menguntungkan mereka dan bahkan merugikan rakyat atau bahkan membahayakan negara. Saya pikir itu yang harus dicermati betul. Jadi setiap undang-undang yang lahir harus kita cermati betul. Karena ternyata itu bukan sesuai dengan aspirasi rakyat. Bahkan wakilnya pun sudah mengakuinya bahwa tinggal tunggu perintah juragan. Nah, juragannya ini kaum kapitalis, kaum oligarki, kaum pimpinan bos partai dan seterusnya tadi. Saya pikir begitu, Bung Wahyu. Baik. Terkait respon para tokoh ada yang pro dan kontra. Yang pro ini saya ambil bahwa Mahfud MD merespon kejadian ini ketika dikonfirmasi beliau menyatakan bahwa ya wajar si Bambang Pacul ini menyampaikan hal seperti itu karena memang beliau suka hobinya bercanda. Nah, tapi kalau dari Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi Lucius Karus turut mengaku prihatin melihat DPR RI hari ini. Ia menekankan anggota-anggota DPR yang dipilih oleh rakyat kini tidak bisa diharapkan bicara atas nama rakyat. Beliau menyatakan anggota DPR yang dipilih oleh rakyat tidak bisa diharapkan untuk bicara atas nama rakyat karena sangat bergantung kepada elit partai atau ketua umum parpol.
kata Lucius kepada Republika Sabtu 1 April 2023. Ia berpendapat semua ini merupakan kondisi sama bagaimana kehadiran pengaruh oligarki yang ingin mengubah sistem pemilihan umum dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup untuk pemilu 2024 nanti. Nah, apa tanggapan Bang Rocky terkait pernyataan dari Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, Lucius Karus ini, Bang Rocky? Ya, saya pikir itu mewakili sebagian besar rakyat Indonesia. Ada kekecewaan, ada geram, ada kekhawatiran, itu wajar. Karena faktanya demikian. Dan fakta itu kan diucapkan oleh anggota DPR sendiri dari fraksi PDIP Bang Pacul kan gitu. Yeah. Jadi saya itu pernyataan yang memang sangat sangat mewakili sebagian besar rakyat. Dan menurut saya kalau dibilang itu kepentingan oligarki yang ingin mengubah sistem pemilu dan seterusnya, saya pikir bukan sekedar itu, tapi kepentingan oligarki yang membuat bukan sekedar undang-undang pemilu saja, tetapi termasuk undang-undang minerba, termasuk undang-undang cipta kerja. Jadi bukan sekedar pemilunya saja, tetapi seluruh kepentingan oligarki itu bisa mereka buat melalui undang-undang dengan dasar cukup berkomunikasi dengan melobi pimpinan partai yang disebut juragan atau bos partai tadi, sehingga anak buahnya di Senayan, wakil-wakil rakyat itu tidak bisa berbeda pendapat atau bahkan melawan. Ya pokoknya menyetujui aja. Maka nampak undang-undang cipta kerja itu sudah disahkan, padahal itu sangat ditolak oleh berbagai lapisan elemen masyarakat. Ini menurut saya bahaya sekali buat kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Saya pikir gitu. Baik. Kemudian Bang Rocky, mengapa hal-hal seperti ini dalam sistem demokrasi itu justru sering terjadi? Padahal kita ketahui dalam demokrasi itu bosnya DPR itu kan seharusnya rakyat gitu kan. Ada apa ya, statement yang menyatakan bahwa suara rakyat suara Tuhan, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Tetapi ternyata kenyataannya seperti ini gitu. Bagaimana tanggapan Bang Rocky? Ya, saya pikir negara-negara demokrasi semua mengalami hal yang mirip seperti ini. Termasuk di Amerika sekalipun, seluruh kebijakan negara itu kan sangat dipengaruhi oleh para pengusaha besar, para oligarki. Jadi ini sebenarnya di Indonesia juga mengikut-ngikut saja. Jadi persoalan seriusnya adalah dengan sistem demokrasi yang begitu mahal, melahirkan para wakil rakyat yang tidak mewakili rakyat, tapi justru mewakili ketua partainya dan mewakili kepentingan oligarki. Jadi kalau udah begitu, kasihan rakyat disuruh milih tapi hanya jadi stempel. Bahkan rakyat ini juga untuk memilih pemimpinnya tidak juga bisa menentukan pilihannya. Misalnya untuk menentukan calon presiden maupun wakil presiden yang mereka ingin pilih saja, tidak bisa menentukan mana yang harus dipilih, tapi tunggu disodorkan oleh kaum oligarki termasuk para pimpinan partai maupun para bos-bosnya tadi dibilang juragan itu. Mereka lah yang menggodok siapa berpasangan dengan siapa calon pemimpin yang calon presiden dan wakil presiden yang di launching ke publik, dan publik atau rakyat hanya sekedar suruh memilih saja. Dia tidak punya kewenangan, tidak punya kekuasaan, tidak punya kewenangan untuk menentukan ini loh calon saya, itu nggak bisa begitu. Dia hanya boleh memilih yang sudah dipilihkan oleh kaum oligarki. Nah ini menurut saya kunci utamanya adalah mekanisme demokrasi itu sendiri. Pesta demokrasinya sudah begitu mahal, mekanismenya seperti itu. Dan bahkan dalam pesta demokrasi yang begitu mahal itu, justru kepentingan para oligarki itulah masuk bersama para investor politik yang akhirnya mereka bisa mendudukkan orang-orang yang mereka inginkan untuk bisa mewakili kepentingan mereka. Bukan mewakili kepentingan rakyat, tapi mewakili kepentingan kaum oligarki. Disitulah kuncinya. Jadi kalaupun nanti ada pemilu tahun berikutnya lagi, itu paling yang bergerilya kaum oligarki lagi yang menempatkan para wakil-wakil rakyatnya itu orang-orang mereka. Termasuk bukan hanya anggota DPR wakil rakyat, tetapi bisa jadi presiden wakil presiden itu sudah sesuai kepentingan oligarki. Sehingga nama siapa dan pasangannya siapa itu mereka tentukan dulu. Setelah itu baru disuruh rakyat memilih di antara yang sudah mereka setuju. Itulah kalau saya bilang anomali demokrasi. Dan saya bilang juga ilusi demokrasi yang mengatakan rakyat itu berdaulat. Faktanya rakyat tidak berdaulat sama sekali. Begitu. Baik. Kemudian bagaimana masyarakat atau kita menyikapi para wakil rakyat yang seperti itu, Bang Rocky? Ya,
Kalau simpelnya ya jangan memilih lagi mereka itu, kan gitu. Ya. Dan orang-orang semisal dengan mereka. Ya kalau akhirnya tidak ada yang bisa dipilih, ya pilihannya pada masing-masing. Pilihlah orang yang tidak bisa dipilih, gitu. Kira-kira begitu. Jadi kita tentu sebagai rakyat tidak ingin terus dikadali, dibuai dengan janji-janji bahwa mereka mewakili rakyat, tapi faktanya mereka mewakili parpol dan mereka mewakili kepentingan oligarki. Sementara rakyat disuruh kampanye, disuruh memilih, tapi yang akhirnya terpilih ya orang-orang seperti itu. Saya pikir ini kalau rakyat yang cerdas tentu tidak mau diulangi 2 kali, 3 kali. Tapi tentu mereka berpikir, ya ngapain lagi kalau memilih orang-orang akhirnya seperti itu, tidak mewakili kita. Akhirnya jangan memilihlah orang-orang seperti itu. Bahkan kalau tidak ada orang-orang yang bisa kita pilih, ya ngapain kita harus memilih, kan gitu kira-kira. Jadi apa gunanya lagi kita memilih kalau orang yang kita pilih tidak mewakili kita. Nah gitu, saya pikir rakyat harus cerdas bahwa memang fakta sistem demokrasi itu begitu, dan juga wakil-wakil rakyat juga itu mewakili kepentingan partai dan juga kaum oligarki, bukan mewakili rakyat. Ya maka tinggal dijelaskan saja bahwa kita harus mencari sistem yang lebih baik dari sistem seperti ini. Gitu. Harus ada perubahan yang lebih mendasar, tidak sekedar merubah orang, tapi harus merubah mekanisme maupun sistemnya. Begitu Bung Wahyu. Baik. Baik Bang Rocky, ini pertanyaan terakhir Bang Rocky. Sebenarnya dalam Islam bagaimana? Apakah ada sistem perwakilan seperti DPR seperti saat ini atau ada perbedaan di dalam sistem Islam itu Ya, sendiri kalau Bang dalam Rocky? mekanisme sistem Islam tentu ada perwakilan umat itu, disebutnya majelis ummah. Ya. Majelis ummah maupun majelis wilayah atau majelis daerah. Jadi kalau di daerah tentu yang mewakili rakyat itu orang-orang yang sudah hidup bersama rakyat, mereka nampak kinerjanya, nampak catatannya, sehingga orang-orang yang hidup bersama umat, mereka sudah tercatat oleh masyarakat, oleh umat bahwa mereka hidup bersama, mereka melakukan kegiatan dan aktivitas yang memang membela umat secara bersama, sehingga mereka terpilih karena selama track recordnya itu, bukan karena punya uang akhirnya bagi-bagi uang, tapi rakyat udah tahu. Nah, mereka akan mewakili umat. Itulah yang kemudian disebut majelis ummah. Dan di majelis ummah itu tidak diberi kewenangan untuk membuat undang-undang. Itu dalam Islam seperti itu. Karena undang-undang itu kan hukum itu milik Allah. Jadi sudah ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan dalil-dalilnya. Jadi kalaupun ada hanya menggali saja. Dan itu yang diberi kewenangan menggali adalah orang yang ahli. Tidak sembarang orang bisa menggali itu. Itu bedanya. Nah kalau dalam sistem demokrasi kan siapa saja orang tidak ngerti apa-apa akhirnya bisa membuat hukum, bisa membuat aturan. Dia cukup bersuara di DPR. Kalau anggota DPR itu dari latar belakang apa saja, tidak penting backgroundnya hukum atau ngerti syariah atau ngerti hukum dalil-dalil, tidak penting. Begitu dia duduk mendapatkan hak untuk bisa bersuara. Dan sayangnya bersuara itu karena mengikuti kepentingan bos partainya atau juraganya, atau bahkan kepentingan segelintir orang kaum oligarki. Nah itulah membedakan dalam sistem Islam dan sistem demokrasi. Di dalam sistem Islam juga ada perwakilan itu, tapi tugasnya berbeda. Tugasnya tidak membuat undang-undang, tetapi tugasnya adalah mewakili suara rakyat. Mana yang belum terlayani dengan baik, mereka yang menyuarakan. Mana yang harus segera dibuat, mereka yang menyampaikan. Mana yang terjadi kezaliman, mereka yang menyampaikan. Jadi tidak membuat undang-undang seperti sekarang. Kalau membuat undang-undang seperti sekarang bahaya juga, karena undang-undang bisa dibuat sesuai kepentingannya. Saya pikir gitu, Bung Wahyu. Baik, baik. Mudah-mudahan Sahabat Wahyu memahami apa perbedaan perwakilan rakyat di dalam sistem demokrasi dan dalam sistem Islam ya Bang Rocky. Baik, sepertinya kita sampai di penghujung acara. Sebelumnya saya ingin mendengarkan closing statement dari Bang Rocky terkait tema kita, ucapan Bambang Pacul, anggota DPR, wakil parpol, atau wakil rakyat. Silakan Bang Rocky. Ya, kalau kita lihat bahwa dengan mekanisme sistem demokrasi ini melahirkan para pemimpin dan para wakil rakyat yang sebenarnya tidak mewakili rakyat, tetapi mewakili partai atau bahkan juraganya, atau bahkan bosnya, atau bahkan kaum oligarki itu sendiri. Nah, kalau itu diterus-teruskan, maka sebenarnya kasihan rakyat. Nah, rakyat selama ini hanya memilih, tetapi tidak tidak terperhatikan kepentingannya, karena ternyata ya, para wakil rakyatnya hanya memperhatikan kepentingan dan pesan maupun perintah dari bosnya atau juraganya, yaitu para ketum partai maupun kaum oligarki. Saya pikir disitulah yang harus rakyat memahaminya dan harus melakukan penyadaran kepada rakyat
terus-menerus, diberikan gambaran yang jelas. Kita harus segera mencari sistem alternatif yang lebih baik, jangan kita terjebak dengan sistem seperti ini. Termasuk juga jangan terjebak dengan janji-janji orang-orang yang merasa menyatakan dirinya mewakili rakyat, padahal dia tidak mewakili rakyat. Atau terjebak juga para pemimpin yang berjanji dengan banyak janji ingin mesejahterakan rakyat, ingin membebaskan rakyat dari kemiskinan dan seterusnya. Faktanya mereka juga yang menyengsarakan rakyat dengan menarik pajak begitu banyak dan bahkan hutang begitu banyak, bahkan menjual kekayaan alam kepada asing dan asing begitu banyak. Saya pikir ini yang perlu kita sadarkan kepada masyarakat sehingga tidak terus terjebak dan terjerat dengan kasus yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Rocky atas waktunya, dan kami ucapkan terima kasih juga kepada sahabat Wahyu yang sudah menyaksikan acara ini dari awal sampai akhir. Insya Allah kita bertemu lagi dalam bincang bersama Wahyu dalam sesi berikutnya yang insya Allah lebih menarik lagi. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.